Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nini Cucu di channel Masa Tua Bahagia. Cerita bahagiaku kali ini yaitu masih bisa mengikuti pertemuan sekolah lansia Gantari PWRI Provinsi Jawa Timur. Pertemuan ini diawali dengan menyanyikan Mars PWRI dan Mars Kerta. Bersama bersatu dalam PWRI berjuang, pengabdian pada negara sampai di akhir usia. Dasar negara jadi berdoa, makin makmurlah tujuan. Dinamis bergerak senantiasa, bahagia luas merata. Dinamis bergerak senantiasa, bahagia luas merata. Ibu-ibu rapat dan barisan untuk menggalang persatuan. Keberanian di satu barisan memenuhi perjuangan. Pertama namanya dari istri pensiunan, sipil utama, ikut membangun masyarakat Indonesia adil, makmur, bahagia. Dilanjutkan dengan manajemen emosi dengan tema pikiran post power syndrome yang disampaikan oleh Ibu Irma Dianita, Master Psikologi dari Pusian Gatra. Saya senantiasa bahagia sekali berada di tengah Bapak dan Ibu yang usianya mungkin jauh lebih berpengalaman jauh dari saya, begitu ya. Justru saya yang harus banyak belajar dengan Bapak dan Ibu di sini. Saya sekedar ingin berbagi saja mengenai kondisi psikologis. Kebetulan kalau tadi sudah diperkenalkan Bu Dani, tak kenal maka tak sayang. Mungkin saya memperkenalkan diri, saya bagian dari Pusian Gatra yang bekerja sama dengan timnya Bu Dani di Pusian Gatra BKKBN Jawa Timur, menangani tim layanan psikologi. Jadi lebih ke arah bagaimana perkembangan psikologis manusia yang telah saya pelajari gitu ya secara teoritis, dan mungkin saya justru lebih banyak belajar dari Bapak dan Ibu mengenai pengalaman-pengalaman hidup yang sudah dilakukan dan jangka waktunya itu lebih lama yang Bapak Ibu terapkan. Mungkin nanti saya hanya bisa berbagi secara teoritis, siapa tahu menjadi kerangka atau wawasan terbuka untuk bagaimana kita bisa merefleksi apa yang perlu kita optimalkan dari diri kita di masa perkembangan usia produktif yang luar biasa tangguh ini kalau Bapak Ibu sudah hadir di sini. Mungkin saya boleh diberi tepuk tangan untuk kehadiran Bapak dan Ibu. Luar biasa, terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin saya langsung di sini mengenai yang mau kita bahas, bagaimana sih kita bisa mengatur atau manajemen pola pikir kita, pola emosi kita yang kadang-kadang kita rasakan. Nanti apakah benar ya secara teoritis seperti ini? Apakah benar itu terefleksi apa yang sudah dialami Bapak dan Ibu sepanjang hayat ini? Luar biasa untuk usia dan Bapak dan Ibu. Kami dibocorkan oleh Bu Dani, ini sudah banyak yang 80 tahun lebih. Oh, ada yang ulang tahun juga ini pada hari ini juga 80. Luar biasa Bapak dan Ibu. Post power syndrome itu biasanya hadir atau muncul gitu, dimana kita mulai ada perubahan. Kita kembali ke refleksi dulu, kalau kita sudah masa pensiun, apa sih yang dirasakan Bapak dan Ibu? Lebih ke arah apa? Kekhawatiran kah muncul, atau aduh nanti saya pensiun bagaimana ya? Tapi ternyata saya pensiun ini bingung saya harus bagaimana begitu. Apa pernah merasakan seperti itu Bapak dan Ibu? Nama saya Mas Hud, umur saya 84. Ketua PWRI yang punya proyek kegiatan ini. Seluruh Indonesia sudah tahu kalau di Jawa Timur ada sekolah lansia, bahkan ketua
Kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah. Sampai kepala sekolah. Alhamdulillah enggak. Dari Jakarta sudah ada yang WA ke saya, Ibu Kerta Pusat itu minta datang dari sini. Sebagian saya kirim, sebagian saya lempar ke Butung, kepala sekolah itu. Saya memang ingin masuk kelas ini, ingin bicara. Paling tidak saya menyampaikan terima kasih pada peserta yang tadinya saya juga tidak menduga sehebat ini. Tepuk tangan untuk peserta. Saya yakin di antara semua peserta ini nggak ada yang post power syndrome. Sudah keliwat. Melewati fasenya. PWNI Kerta meriah-meriahnya. Terima kasih Pak Irman. Sebelum memasuki materi yang kedua, mari kita tepuk lansia dulu. Tepuk lansia. Aku lansia sehat, aktif, produktif, bahagia selamanya. Yes, yes, yes. Materi kedua yaitu tentang osteoporosis dan olahraga atau senam osteoporosis oleh Dr. Palupi dari BKKBN Jawa Timur. Saya pengennya keluar aja dari sini karena ternyata Bapak Ibu sudah pintar semuanya, gitu ya. Dan kita nggak karuan-karuan. Kenapa tadi saya tanya tentang motivasi hidup? Ya, kenapa kok orang tuh harus punya motivasi? Sama dengan kita berkendara. Kalau kita mau liburan, kita naik mobil, ya. Kalau seandainya nggak tahu yang mau dituju, ya, kita kira-kira kita mau kemana? Nabrak. Sama dengan motivasi diri. Ya, kadang manusia itu nggak tahu atau mungkin terlena atau lupa dengan motivasi dirinya tuh untuk sesaat nggak masalah. Tapi yang penting kembali lagi ke motivasi yang panjenengan bikin itu sebagai tujuan hidup dari panjenengan. Oke, lanjut ke berikutnya. Memang osteoporosis itu namanya benar Bu, pengeroposan tulang. Jadi namanya tulang itu tampaknya kan ada tulang panjang, gitu. Ya, ada tulang pipih ya enggak? Kalau panjang contohnya nopo? Tulang panjang itu. Kaki. Betis, nopo malih? Paha, terus apa lagi? Tangan. Nah, jadi itu namanya kalau pada saat osteoporosis bentuknya masih tetap tulang, tapi ternyata dalamnya itu sudah keropos, ya, keropos. Itu makanya rayap ya luar biasa. Nah, jadi namanya tulang itu di situ ada pembuluh darah ya toh Bu. Iya. Nah itu nanti pada saat bayi sebelum dilahirkan itu tulangnya masih tulang rawan. Nah jadi sampai dia sebelum dilahirkan pembentukannya itu namanya tulang rawan. Bukan tulang rawan ayam ya. Kalau tulang rawan ayam itu nanti enak buat bakso ya. Kalau tulang rawan itu nanti pada saat setelah dilahirkan itu kecepatannya terus melipat sampai usianya 18 sampai 19 tahun. Makanya kenapa kalau kita punya anak, punya cucu, tadi itu Pak Mas Put sudah punya buyut ya, untuk mencapai usia 18 sampai 19 itu tuh dioptimalkan. Apa yang dioptimalkan? Tabungannya, pembentukan tulangnya, ya, baik kalsiumnya, fosfatnya, kalsiumnya, kaliumnya, segala macam mineral untuk pembentukan tulang itu dioptimalkan. Olahraganya. Jadi sampai maksimal 18-19 itu pembentukan tulangnya itu akan terus cepat. Ya. Terus sampai akan dari usia 18-20 sampai 30 itu akan tetap. Tidak ada pertambahan. Ya. Nanti kalau pada saat usia 30 sampai ke 40 tahun itu sudah mulai berkurang. Jadi namanya tulang, baik itu tulang atau sel apapun ya. Itu ada yang membentuk, ada yang merusak. Ada yang membentuk, ada yang merusak. Termasuk juga untuk sel-sel di kulit kita, di badan kita atau di organ semua. Jadi dibentuk, kalau rusak diperbaiki seperti itu. Ya, kenapa kok jadi tua? Ya memang pembentukan sama perombakannya itu lebih tinggi perombakannya. Jadi di usia 40 tahun ya, proses pembentukan tulang sama perusakan tulang
itu lebih banyak perusakan tulangnya. Kenapa kok jadinya keropos? Makanya pada saat usia yang optimal 18 sampai 19 tahun itu pembentukan tulangnya harus bagus. Betul ya Bu ya, Bapak Ibu. Sampai di sini mungkin ada yang mau menambahkan atau punya pengalaman. Ada lagi? Ada mungkin? Lupa. Jadi osteoporosis itu tidak ada gejalanya. Kalau flu enak, kalau flu panas atau meriang kayak panas, badan pilek apa segala macam, buntu-buntu bengal dan segala macam. Kalau osteoporosis itu tidak ada gejalanya, tidak ada gejala sampai ada kejadian. Kejadiannya apa? Misalnya orang osteoporosis pasti dia gampang apa? Tulangnya apa? Rapuh. Jadi kalau misalnya rapuh, apa namanya, benturan atau kejadian yang biasanya sama orang normal yang bukan osteoporosis tidak akan menyebabkan patah. Pada orang-orang osteoporosis itu gampang sekali, baik itu retak dan segala macam. Ya. Terus dipahami bersama, tulang itu bentuknya walaupun warnanya putih, di dalamnya ada pembuluh darahnya. Ya, kenapa kok dia bisa hidup? Tulang itu bisa hidup? Ya, karena ada pembuluh darah. Karena pembuluh darah itu memberi makan semua sel. Ya, yang tadi dikatakan ya, sel itu kalau pada saat awalnya pada saat usia yang bisa menderita osteoporosis. Semua. Itu banget luar biasa. Semua itu siapa Pak? Perempuan, laki, anak. Betul, ya, betul sekali. Makanya kan saya pulang aja nih, beneran saya. Jadi ada kita semuanya ya. Jadi osteoporosis itu walaupun wanita. Setelah materi tentang osteoporosis selesai, maka dilanjutkan dengan latihan senam osteoporosis. Nah, pertama-tama latihan keseimbangan dulu, lalu berbagai gerakan yang diajarkan oleh Dr. Palupi. 5 kali. Ya. Terus saya mulai itu nanti dulu, belum ada instruksinya. Nanti dihitung kira-kira panjenengan itu dalam 10 detik. Saya hitung 1, 2, 3, 10 itu berapa kali panjenengan bisa melakukan? Ya, monggo. 1, 2, 3, monggo. Jamnya mati. 6, 7, 8, 9. Ya, Sahabatku, ada 2 manfaat yang kami peroleh selama mengikuti selantang gantari. 1 tentang ilmu kehidupan yang bermanfaat bagi kami para lansia dan tentunya bisa diterapkan kepada siapa saja karena tentang manajemen emosi. Yang kedua, kita juga dapat ilmu tentang kesehatan dan direfleksikan dengan latihan-latihan untuk menjaga kesehatan tubuh para lansia, terutama di sini tentang kesehatan tulang bagi lansia. Pertemuan selantang gantari kali ini ditutup dengan himne PWRI dan Mars Lansia. Demikian pertemuan lansia tangguh gantari kali ini. Sampai jumpa bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.